Perkenalkan, nama saya Hamsa Rodia. Saya selaku moderator di sini. Ada juga teman saya Julia Dasari, Fitri Damayanti, dan Salmia Sembiring. Di sini akan kami mempresentasikan terkait tentang produk kami yang bernama Bandrek Kopi. Nah, Bandrek Kopi ini merupakan minuman tradisional yang dikonsumsi untuk meningkatkan kehangatan tubuh. Minuman ini juga biasanya dihidangkan pada cuaca dingin seperti di kala hujan ataupun pada malam hari. Baik, selanjutnya adalah volume penjualan. Nah, untuk volume penjualan adalah jumlah unit penjualan nyata perusahaan dalam suatu periode tertentu. Jadi, volume penjualan dapat dikatakan sebagai hasil kegiatan sebagai penjualan yang diukur dengan satuan. Selanjutnya, untuk usaha produk Bandrek Kopi, terdapat produk yang terjual sebanyak 250 pieces. Dengan rincian 175 pieces produksi awal dan tambahan akibat musim hujan sebanyak 75 pieces. Jadi di dalam produk Bandrek Kopi ini tersedia dua jenis Bandrek Kopi. Yang pertama yaitu Bandrek Kopi jahe merah dengan harga 5.000 per pieces. Lalu yang kedua Bandrek Kopi ginseng dengan harga 7.000 per pieces. Baik, selanjutnya ada faktor musiman. Untuk produk kopi ini musiman pada periode tertentu sebab cuaca dapat berdampak kuat, misalnya pada musim dingin di kala hujan akan sangat dibutuhkan untuk menghangatkan badan serta membantu menjaga imunitas tubuh. Pada musim hujan terjadi fluktuasi penjualan akibat permintaan customer sejumlah 75 produk di wilayah Alfala Raya sehingga modal kerja bertambah untuk melakukan produksi tambahan. Selanjutnya saya sampaikan. Yang selanjutnya perubahan dalam teknologi. 1. Alat teknologi yang digunakan. 1. Seller. Fungsi membantu produksi dalam mempermudah saat mengemas produk. 2. Handphone. Fungsinya mempermudah untuk mempromosikan produk yang dijual melalui sosial media dan juga e-commerce. Selanjutnya ada kebijakan perusahaan. Yang pertama, tentunya kami ingin mengambil profit untuk kemajuan bisnis kami dan kami sebagai pemilik usaha. Selanjutnya ada kuantitas produksi yang akan meningkat dari hasil penjualan sebelumnya sebanyak 30%. Nah, tadi kan 175 tuh, karena akibat ada kenaikan 30%, maka ada tambahan sebanyak 75%, 75 pieces, sehingga di produksi kedua itu bisa kemungkinan terjadi produksi tambahan sebanyak 325 pieces. Kemudian kami akan menghibahkan atau menginfakkan 5% dari keuntungan kami untuk kebutuhan sosial seperti bencana alam. Baik, hanya itu presentasi dari kelompok kami. Adakah yang ingin bertanya? Silakan. Baik, saya ingin bertanya mengenai produknya. Yang kita ketahui kan minuman Bandrek ya Bandrek, kopi ya kopi. Nah, ini maksudnya kedua minuman tersebut dijadikan satu sebagai produk atau gimana proses produksinya? Baik, terima kasih untuk Fitri atas pertanyaannya. Izin menjawab. Ya, kami ini membuat Bandrek Kopi menjadi minuman serbuk yang kami jadikan satu. Sebenarnya adalah sama-sama untuk memberikan solusi kepada pecinta kopi dan pecinta Bandrek dan menjadi solusi nih kalau bahwasannya produk kami sebagai penjawab atas permasalahan mereka. Nah, adapun tahapan produksinya yaitu kami pertama adalah mencari bahan baku seperti kopi dan juga bahan baku Bandrek. Nah, untuk Bandrek itu memang kami udah produksi udah serbuk nih. Kalau kopi kan kita hanya giling untuk menjadikannya itu lebih halus gitu. Nah, terus kami selalu melakukan trial and error. Apakah cocok enggak untuk orang-orang diminum? Makanya waktu pertama buat itu kami membuat produk ini dijajalkan dulu, dicicipin ke teman-teman yang lainnya. Maka terjadilah produk kami. Terima kasih. Ya. Apa juga? Bahan baku Bandrek kalian udah jadi beli? Iya. Oh, udah jadi beli. Tahu dari apa itu bahan bakunya? Ada dari gula merah, gula aren, ada jahe merah, ada ginseng, ada serai, ada jenis-jenis ramuan kayak kayu manis gitu. Jadi itu udah ada beli serbuknya gitu ya? Iya. Oke, itulah dicampurkannya dengan kopi, dicobanya komponennya pula itu ya kan?
Oke, next. Ini tadi enggak. Oke. Terus lanjut. Ini udah unitnya tadi. Volume penjualan. Di sini itu yang tengah-tengah itu, lembaran yang di tengah. Di situ rincian kalau tadi terjual 250 itu akibat musim hujan sebanyak ditambahkan ya, sehingga tambahkan di situ modal kerja harus ini tambahkan. Ke modal kerjanya mana ya untuk yang di kedua ini ya. Oke, terus lanjut faktor musim. Ini tadi periode tertentu untuk nampak dia. Nah, itu cuaca ya, jelas apa periode tertentu. Kalau yang tadi sebelumnya kan belum jelas. Lanjut. Nah, alat teknologi itu apa? Sealer itu. Sealer seperti apa dia? Mesin press Mesin untuk kopi dan juga untuk apa ya di press? kemasannya supaya terjaga gitu biar nggak kena Pakai beli mesin itu ya? Handphone. Berarti handphone ini disediakan usaha mereka untuk dia. Oke, lagi ada next. Kebijakan perusahaan. Perusahaan mengambil profit harus jelas. Kita kan harus tahu nih, kita ini setiap bulan harus profit kita meningkat sekian harus jelas. Semua orang ambil profit. Profitnya berapa? Jadi kebijakan perusahaan itu kita harus keuntungan kita 25% ya dari penjualan misalnya 10%, sehingga itu mesti dicapai. Jelas profitnya berapa. Kemudian kuantitas produksi akan meningkat dari hasil sebanyak 30%. Misal saat pertama penjualan 250 akan bertambah 75. Itu apanya itu? Itu kan kebijakan perusahaan. Udah pakai angka kebijakan perusahaan. Kenapa kebijakan perusahaan pakai angka? Satu, kebijakan perusahaan itu kita memproduksi dari sebelumnya sekian, jika nanti ada musim diminati ini harus sekian persen naik. Nah, itu kebijakan. Gak pakai angka lah. Gak pakai angka dia di sana. Langsung aja kebijakannya gimana untuk memproduksinya. Meningkat dari sebelumnya berapa persen, sekian persen boleh. Tapi situ udah ada penjualan 250, 75. Pada kapan itu? Apakah bulan ini, bulan depan gitu lagi terus di 250 dan 75 dan 325 piece-nya juga cocok ya. Meningkat penjualan boleh, kebijakan perusahaan kita harus meningkat penjualan. Oke, keuntungan untuk kebutuhan sosial boleh. Bencana alam apa sebenarnya itu kalau usaha kita sudah besar dan limbah-limbah kita yang mengganggu tentang alam, kita bisa menghibahkan. Kalau enggak juga tengok penjualan kita berapa. Iya kan? Kalau enggak kita belum kesananya. Kita kan memperhitungkan lingkungan tadi, banyak enggak limbah dari produk kita ini. Sehingga kita kesana mikirkannya. Itu udah perusahaan-perusahaan yang berjalan besar gitu. Tapi nggak apa-apa, itu suatu kebijakan yang akan dijalankan. Oke, silakan tutup. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan atas masukannya kepada Ibu dan teman-teman juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.